Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AI Podcast bersama saya Halil. Saya Nadila. Kali ini saya kedatangan tamu dari alam lain, entah dari mana asalnya, apakah dari alam nyata atau alam... Entahlah. Pasti jadi bincang-bincang seru deh. Jangan di-skip ya guys. Nonton sampai habis. Podcast kita kali ini agak spesial. Guys, saya akan siap-siap membahas yang mistis-mistis, yang serem-serem, dan pastinya bikin bulu kuduk merinding. Bener banget, bro. Jadi buat kamu yang lagi sendirian, lampu kamar dimatiin, mending nyalain lagi deh. Siapa tahu, nanti ada teman tambahan yang datang dengerin podcast ini bareng kamu. Hehehe. Tapi serius nih, kita bakal bahas interaksi dengan paranormal dari sudut pandang agama. Jadi, kita coba gabungin antara serem, horor, sama nasihat bijak yang mungkin bisa bikin kamu mikir dua kali buat main-main sama dunia gaib. Iya, ini bukan buat nambahin ketakutan aja, tapi biar kamu tahu kapan harus menjauh dan kapan harus kabur. Jadi siap-siap, karena pembahasan kita kali ini bakal tegang, tapi dijamin ada ketawanya juga. Oke deh, yuk kita mulai. Jangan lupa tarik selimut kalau merinding, dan semoga nggak ada yang ikut duduk sebelahan sama kamu di kamar. Jadi gini, tema kita hari ini lumayan nyeleneh, tapi asik nih, interaksi sama paranormal atau ahli spiritual menurut ajaran agama. Dulu kan sering banget tuh ya, kita denger cerita-cerita soal orang yang bisa ngobrol sama arwah atau bantuin orang usir roh jahat. Iya. Tapi menurut kamu nih, paranormal itu kerjaannya di mana sih? Maksudku, apakah mereka kayak customer service, ngangkat telepon terus, "Selamat datang di layanan paranormal, ada yang bisa saya bantu?" Iya sih, kebayang mereka lagi angkat telepon. Tapi bayangin gini deh, customer service-nya bukan manusia, tapi makhluk tak kasat mata. Serem atau lucu tuh? Jadi customer service-nya kuntilanak? Hahaha. Bayangin aja ada yang telepon, terus jawabannya, "Iya, apa yang bisa saya bantu?" Hehehe. Oke. Sebenarnya, kalau di agama-agama tertentu, interaksi kayak gitu tuh nggak sembarangan, loh. Banyak yang bilang kalau kita tuh nggak boleh sembarangan nyari-nyari info atau minta bantuan dari paranormal. Takutnya malah terlibat sama hal-hal yang nggak baik. Betul. Banyak yang bilang kalau komunikasi sama dunia lain itu kayak bermain api. Oh no! Kamu nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi di sisi lain, ada juga agama yang mengizinkan hal kayak gini asal tujuannya baik. Misalnya untuk healing atau bantu orang yang kesurupan. Nah, ngomong-ngomong soal paranormal, aku pernah nih. Waktu itu aku iseng ikutan teman yang katanya mau konsultasi sama seorang dukun. Terus, pas udah sampai sana, ternyata tempatnya tuh bener-bener kayak di film-film horor. Ada dupa, terus ruangannya remang-remang. Wah, kayak setting film horor. Lanjut. Iya, kan udah serem tuh. Terus pas kita duduk, si dukun ini malah bilang, "Mau tanya apa, Dek?" Temenku nanya soal percintaan lah, soal karir lah, standar lah ya. Giliran aku nanya, tiba-tiba aja dia bilang, "Nggak usah tanya banyak-banyak, udah ada yang nungguin di belakang kamu." Lanjut. Hahaha. Terus gimana tuh? Langsung lari atau gimana? Aku cuma bisa ketawa kering. Kayak, ya ampun, ini perasaan yang nunggu di belakang aku cuma teman-teman aku yang lagi ngantri. Tapi tetap aja sih, deg-degan juga. Serem-serem lucu ya? Tapi bener loh, kadang paranormal itu ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Dan kadang hal itu bikin kita ngerasa, gimana ya, antara percaya nggak percaya gitu. Betul. Nah, makanya dalam banyak ajaran agama, kita disuruh hati-hati. Karena sekali salah langkah, kita bisa ketarik lebih dalam ke hal-hal yang nggak baik. Paranormal juga kan nggak semuanya punya niat baik, ada yang memang memanfaatkan buat kepentingan sendiri. Terus nih, kalau ngomongin dari perspektif agama, interaksi sama paranormal ini sebenarnya di mana sih? Soalnya tiap agama kayaknya punya pandangan beda-beda deh. Yup, bener. Misalnya, di Islam, kita tuh dilarang banget buat interaksi sama makhluk gaib tanpa alasan yang jelas. Apalagi kalau kita tujuannya buat ngeramal masa depan atau cari keuntungan. Itu kan bisa dianggap syirik, menyekutukan Tuhan. Betul. Kalau di Kristen juga, katanya sih, berkomunikasi dengan roh itu dilarang keras.
ada ayat yang bilang kalau kita nggak boleh bermain-main sama dunia roh, karena itu bisa jadi celah untuk gangguan spiritual. Iya, tapi ada juga loh yang diizinkan. Misalnya di Hindu dan Buddha, ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan sama biksu atau pemuka agama yang memang udah terlatih. Tujuannya bukan buat iseng atau kepo, tapi lebih ke penyucian diri atau membantu Wah, orang lain. berarti nggak semua interaksi itu negatif ya? Tapi tetap aja, kayaknya perlu banget punya bimbingan dari yang ahli. Karena kalau salah, malah bisa bahaya. Exactly, kalau nggak punya ilmu yang cukup, bisa jadi bukannya membantu malah tambah kacau. Oke, buat kalian yang takut ketemu sama makhluk tak kasat mata, ada tips dari kita nih. Pertama, jangan suka berisik atau pamer keberanian di tempat angker. Tahu-tahu ntar malah dia yang datang. Betul banget, dan jangan pernah bilang, mana sih hantunya? Nggak kelihatan, percaya deh, kadang mereka dengar. Nanti pas di rumah malah digentayangin. Hahaha. Terus, kalau kalian nginep di hotel, jangan lupa buat ketok pintu dulu sebelum masuk kamar. Ini sih udah jadi aturan tak tertulis buat kita yang sering dengar cerita serem. Hahaha, bener. Dan kalau kalian takut, jangan lupa baca doa atau mantra sesuai kepercayaan masing-masing ya. Supaya hati lebih tenang, dan gak bikin energi negatif jadi tertarik. Intinya guys, dunia paranormal itu menarik, tapi bukan buat main-main. Selalu ingat kalau kita itu manusia, dan ada batasan yang gak bisa kita lewati. Iya, jangan sampai gara-gara iseng, malah kejebak di situasi yang gak enak. Lagi pula, dunia nyata kita aja udah cukup ribet, masa masih mau cari yang lain lagi? Hahaha, bener juga. Jadi buat kalian yang lagi kepo sama hal-hal mistis, ingat pesan kita. Stay curious, but stay safe. Betul banget, sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa ketuk pintu kamar kalian sebelum tidur. Oke. Guys, sekian dulu podcast kami kali ini. Semoga kita bertemu kembali di podcast-podcast lainnya dengan tema yang lebih menarik. Tetap jangan lupa ya guys, Like komen. dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.